Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam teman-teman semua. Kembali lagi di pelatihan ITEBS. Kali ini kita akan membahas konsep pemodelan pada ITEBS. Nah, sekedar selingan, kita akan membahas Computer and Structure Inc. Nah, Computer and Structure ini sendiri, atau bisa disingkat CSI, merupakan perusahaan perangkat lunak, rekayasa struktural, dan gempa yang didirikan pada tahun 1975 dan berbasis di Walnut Creek, California, dengan lokasi kantor tambahan di New York. Nah, di sini terdapat beberapa produk dari CSI itu sendiri. Ada CSI Bridge untuk melakukan analisis, desain, dan pemodelan jembatan seperti box girder maupun yang lainnya. Kemudian ada SAP 2000, ini merupakan aplikasi analisis struktur dan desain, terutama dalam desain struktur rangka umum seperti jembatan, water tower, maupun yang lainnya. Kemudian ada ITEBS yang akan kita pelajari sekarang dan biasanya dipakai untuk menganalisis dan mendesain bangunan high-rise building atau bangunan bertingkat banyak. Kemudian ada SAFE, ini untuk desain slab, mat, dan footing. Kemudian ada Perform 3D, ini untuk melakukan analisis dan kemampuan kerja dari suatu struktur yang kita desain. Kemudian ada CSI Plan, ini untuk melakukan desain pervivaan dan struktural sistem. Kemudian ada CSI Call, ini untuk melakukan analisis struktur kolom secara sederhana. Kemudian ada CSI Detail. Nah, ini aplikasi tambahan untuk ITEBS itu sendiri, sehingga struktur yang kita desain kita dapat lakukan detailing lebih lanjut seperti penggunaan tulangan lenturnya, tulangan gesernya, maupun yang lainnya. Kemudian ada CSIF dan CSI XCAD. Nah, ini untuk kolaborasi antara aplikasi CSI dan juga CAD, baik itu AutoCAD maupun Brisket. Nah, ini merupakan produk interaksi dari aplikasi CSI itu sendiri. Dengan third party tool maupun aplikasi lainnya. Misalnya aplikasi SAP dan juga ITEBS bisa diintegrasikan dengan Tekla. Kemudian dari ITEBS, SAP dan SAFE kita bisa modelkan pada kolaborasi CSI dan Revit, kemudian kita bisa aplikasikan ke software Revit tersebut. Kemudian ada dari ITEBS ke CSI Detail, kemudian kita bisa lakukan drawing pada AutoCAD, baik ITEBS maupun detailnya, pada Brisket maupun AutoCAD. Kemudian untuk SAV 2000 kita bisa tambahkan third party tool-nya. Sekarang masuk ke konsep dan step pemodelan pada ITEBS itu sendiri. Nah, untuk konsep desain sendiri, pertama kita lakukan define material, section, dan juga load case. Nah, pada define material ini kita tentukan terlebih dahulu material apa yang akan kita gunakan sesuai dengan standar nasional Indonesia yang ada. Kalau kita misalnya ingin mendesain bangunan beton bertulang, maka gunakan SNI 2847. Kalau misalnya baja, kita gunakan SNI 1729. Kemudian kita analisis
pembebanannya dan juga gempanya. Untuk SNI pembebanan yaitu 1727 dan juga untuk gempa 1726. Nah, kita bisa tentukan mutu beton apa nih yang kita gunakan, apakah dia beton 35 MPa, beton normal atau beton ringan. Kemudian dari segi properti yang lainnya seperti spesifik weight-nya, kemudian modulus elastisitasnya, koefisien termalnya, maupun yang lainnya. Kemudian pada section define ini kita modelkan, kita tentukan ukuran dari balok, kolom, pelat, shear wall yang akan kita gunakan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian kita juga bisa ubah modifiernya, seperti untuk kolom torsional konstannya bisa kita ubah maupun momen inersianya, kemudian juga balok, kemudian juga dinding geser maupun yang lainnya. Dan kita tentukan material yang akan kita gunakan sesuai dengan yang telah kita define sebelumnya. Kemudian kita tentukan load case-nya, berapa nilai dari super dead load-nya. Nah, itu meliputi arsitektur, kemudian juga MFE dan juga mekanikalnya, kemudian dari aciannya itu sendiri maupun yang lainnya. Kemudian kita tambahkan juga beban dinding yang terjadi. Nah, selain itu juga kita bisa menambahkan load pattern yang tadi, baik dari beban angin maupun beban gempa, arah X maupun arah Y, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian kita masukkan juga fungsi yang kita ingin lakukan analisis gempa, misalnya respon spektrum, maka kita masukkan fungsi tersebut. Nah, ini bisa kita input dari TXT atau yang lainnya atau secara manual pada aplikasi tersebut. Nah, untuk respon spektrum ini kita bisa peroleh pada websitenya PU, disesuaikan dengan koordinat atau kota dan juga set kelas yang ada pada site perencanaan yang akan kita lakukan. Nah, setelah itu kedua kita lakukan pemodelan 3D-nya. Nah, ini meliputi drawing kolom, drawing slab, drawing beam-nya, kemudian drawing shear wall-nya maupun yang lainnya. Kita tentukan juga grid-nya, baik grid arah X maupun arah Y-nya. Terus juga kita tentukan story-nya, apakah dia bangunan 8 lantai, 4 lantai, tingginya berapa. Kemudian apakah ada perbedaan ketinggian tiap lantainya. Kemudian juga kita input load case yang telah kita define sebelumnya, baik itu ke dalam slab maupun baloknya. Nah, kemudian pada poin 3 kita input pembebanan statiknya dan juga pembebanan dinamiknya seperti gempa. Untuk statiknya itu yang tadi ada dead load, super dead load, wall, dan juga live load untuk dinamik. Kemudian keempat, pengecekan kinerja struktur dan ketidakberaturan struktur. Nah, setelah kita lakukan pemodelan dan juga menginput pembebanannya, maka kita lakukan run analisis. Lalu kita bisa melihat defleksi yang terjadi. Kita juga bisa melihat gaya dalam yang terjadi, baik itu gaya aksial, gaya lintang atau gaya gesernya, dan juga momen yang terjadi.
Kemudian juga kita bisa melihat periode bangunan tersebut yang terjadi sesuai dengan mode shape yang ada. Misalnya untuk modal 1 biasanya untuk periode arah X dan modal 2 itu untuk periode arah Y. Nah, setelah itu bila desain kita belum memenuhi, maka kita lakukan define ulang kembali, baik itu dari materialnya, sectionnya, maupun yang lainnya. Nah, setelah desain yang kita rencanakan oke, maka kita lakukan pendetailing struktur. Nah, di tabs ini bisa secara otomatis mensyaratkan luasan dari misalnya tulangan lenturnya, baik itu di lapangan, tumpuan, tulangan atas maupun tulangan bawahnya. Nah, itu kita lakukan perhitungan kembali secara manual maupun aplikasi luar untuk menentukan jumlah tulangan yang akan kita gunakan dan juga diameternya. Oke, kami berharap teman-teman bisa semangat dalam menjalani pelatihan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas pemodelan balok sederhana dan juga portal sederhana.